Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sebuah solder yang harganya itu cuma 8 ribuan ya. Tapi ini rasa soldernya itu seperti yang 100 ribuan. Nah, oke, untuk lebih jelasnya simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke caranya, jadi kita akan buktikan dulu untuk solder mensolder. Biar teman-teman itu percaya ya kalau memang benar solder ini panasnya itu atau untuk menyoldernya itu bisa maksimal ya. Oke, kita akan coba jelaskan di sini. Nah, sudah cukup. Oke. Bisa teman-teman lihat ya di bagian sini. Nah, ini dia untuk penyolderan timah seperti ini itu sangat cepat sekali ya melelehnya, tuh bisa dilihat. Nah, oke, bisa teman-teman lihat di sini cukup cepat sekali untuk menyolder yang seperti ini. Tapi nanti kita akan buktikan juga ya di bagian penyolderan itu yang biasanya itu susah sekali. Kita buktikan juga pakai solder ini. Oke, sebelum kita buktikan yang itu, kita akan coba lepaskan dulu sebuah helco. Apakah ini juga cepat ya untuk pembukaannya? Nah, oke, kita akan copot. Ada yang tersisa, soldernya agak kempos ini kelihatannya ini. Oke, lanjut kita buktikan pakai timah lagi ya untuk sebuah penyolderan. Nah, bisa dilihat itu sangat cepat sekali untuk pemanasnya ya. Oke, ini untuk timah yang biasa. Jadi di sini saya menggunakan dua alat ya, dua tambahan. Di sini saya menggunakan sebuah kardus. Ini sangat murah sekali, untuk harganya itu 5 ribuan ya, satu mangkok seperti ini. Oke, bisa dilihat itu. Ini satu onnya itu 5.000 ya 5 ribuan. Saya belinya itu di toko bangunan. Dan kalau misalkan timahnya itu biasa, bisa dilihat ini. Itu agak butek ya untuk timahnya. Oke, bisa dilihat. Dan kurang rapi. Kalau misalkan kita terus seperti ini, nah bisa kelihatan itu sangat rapi sekali ya. Jadi ini pengganti flux, saya menggunakan kardus dan belinya itu di toko bangunan. Jadi teman-teman bisa cari juga di toko bangunan ya. Banyak sekali yang jual seperti itu. Jadi teman-teman gak usah beli timah yang macam apa, cukup tambahan sebuah kardus seperti itu sudah kelihatan timah yang sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Nah, di sini saya tes lagi di bagian PCB TV. Nah, kita akan coba lepas bagian polybag ya. Ini biasanya itu susah sekali untuk solder-solder yang harganya itu di bawah 15 ribuan. Jadi teman-teman nanti juga bisa buktikan ya, yang masih normal 8 ribuan untuk soldernya. Langsung tes seperti ini, apakah melelehnya itu cepat atau lama. Oke, karena saya dulu itu cukup lama sekali ya untuk meleleh seperti ini. Tapi kalau kita pakai ini,
yang sudah saya rubah itu sangat cepat sekali ya, bisa teman-teman lihat itu. Padahal ini plus pendinginnya itu sangat sangat kuat sekali loh. Oke, bisa dilihat itu. Nah, jadi teman-teman kalau nanti misalkan pakai ini nggak usah beli solder yang agak mahal-mahal amat, cukup solder yang 8 ribuan dan nanti teman-teman rubah di bagian ujung solder ya, nanti kita akan jelaskan juga. Nah, oke, bisa teman-teman lihat itu sudah bersih, dan selanjutnya kita pakai timah yang tadi, kita rapikan ya. Kita pakai timah yang biasa, harganya itu bisa dibilang murah banget. Oke, kita akan tes di bagian penyolderan. Lihat. Nah, oke, cukup cepat sekali kan untuk melelehnya, atau hasil solderannya itu lebih maksimal. Tapi dengan catatan dikasih tambahan kerpus ya kalau ingin lebih maksimal lagi. Setelah disolder seperti ini, celupkan ke kerpus. Oke, akan saya contohkan dulu ya. Di bagian solder yang tidak kita kasih timah. Oke, bisa dilihat itu langsung bening sekali, kan tadinya itu butek ya. Oke, caranya seperti ini untuk merapikan sebuah solderan menggunakan kerpus ya. Jadi dicelupkan ke kerpus, langsung celupkan lagi ke bagian penyolderan yang lama. Oke, jadi menghidupkan timah yang lama cukup dengan sebuah kerpus. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas lagi ya. Ini kan sudah selesai ya. Itu untuk timah yang agak kuat. Kita bahas di sini di bagian soldernya. Jadi di sini saya merubah itu di bagian ujung solder. Nah, di bagian ini kalau masih bawaan itu terbuat dari besi biasa ya. Tapi kalau teman-teman nanti misalkan bertanya belinya di mana? Belinya di toko elektronik atau tempat kita beli solder, atau toko-toko bahan elektronik ya, bahan listrik itu banyak yang jual seperti ini. Dan untuk harganya itu ini di kisaran 10 ribuan sampai 15-an ya, 15 ribuan kalau nggak salah ya. Karena saya belinya ini dulu hanya 10 ribuan. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen solder yang mahal atau yang keren atau yang wattnya besar, daripada beli soldernya, kalau saya pribadi mending beli mata soldernya yang seperti ini ya. Mata solder kristal atau berbahan kristal. Ini cukup panas sekali dan masuknya itu dalam ya, untuk ke dalamnya. Jadi ini untuk penghasil panasnya itu awet dan gelombang panasnya itu juga lebih banyak ya di bagian mata solder seperti ini. Nah, oke, jadi sebelum beli yang wattnya besar atau ingin membandingkan, ya teman-teman nanti bisa bandingkan saja ya. Yang 8 ribuan kita kasih mata solder kristal seperti ini, dan yang mahal teman-teman standarkan juga bisa dibuktikan ya, nanti buktikan sendiri. Kalau bagi saya pribadi mending soldernya yang murah dan mata soldernya kita ganti pakai yang kristal. Nah, oke, ini bagian kabel saya rubah seperti ini supaya lebih aman saja ya untuk ketebalannya. Karena bawaannya itu sangat kecil sekali ya kabelnya, jadi rentan putus. Nah, oke,
Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli kardusnya juga ya di toko bangunan.